warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafifah, stambuk F55181192. Saya mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Sistem Informasi Geografis atau SIG. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Faisal Reza STMT. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu apa itu SIG. Jadi SIG yaitu Sistem Informasi Geografis, di mana sistem adalah kumpulan dari jumlah komponen yang saling terkait dan memiliki fungsi satu sama lain. Sedangkan informasi adalah data yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu. Geografis adalah segala sesuatu tentang gejala atau fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Kesimpulan SIG yaitu Kesimpulan SIG adalah pengelola data-data geografis dengan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsi masing-masing. Informasi geografis menurut para ahli, di mana sistem informasi geografis menurut para ahli itu ada banyak. Jadi di sini saya cuma mengambil 3 bagian, yaitu menurut Bapak Aronoff pada tahun 1989, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengolah, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Menurut Bapak Murai pada tahun 1999, SIG sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial. Menurut Gistu pada tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditentukan di lokasi tersebut. 5 komponen dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, perangkat keras hardware. Perangkat keras adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Yang kedua, perangkat lunak software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan data-data, baik data spesial maupun non-spesial. Yang ketiga, data. Data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data spesial dan data non-spesial atau atribut. Data spesial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdata di permukaan bumi, sedangkan data non-spesial atau atribut adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spesial. Yang keempat yaitu manusia, di mana manusia merupakan inti elemen dari SIG, karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Yang kelima yaitu metode, di mana metode SIG digunakan akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung dari aspek desain dan aspek realnya. Tahapan kerja SIG, di mana ada input, proses, output, dan kembali ke input. Input atau masukan dalam sistem informasi geografis merujuk kepada pengumpulan data yang dilakukan saat survei. Data masukan dapat berupa data atribut dan data spesial, di mana data atribut merupakan data yang ada pada lokasi, sedangkan data spesial adalah data yang merujuk ke ruangan, lokasi, atau tempat, sehingga datanya dapat berupa raster atau vektor. Sedangkan proses merujuk kepada analisis data dalam komputer. Analisis data berupa analisis lebar, analisis penjumlahan, dan analisis garis, di mana analisis lebar adalah analisis yang dilakukan untuk menghasilkan data tepian sungai, sedangkan analisis penjumlahan
adalah penjumlahan dari data yang telah dimasukkan. Untuk analisis garis digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu. Untuk keluaran atau output adalah hasil informasi bagi pengguna untuk membuat keputusan. Keluaran SIG dapat berupa hard copy, soft copy, dan display. Dan yang terakhir yaitu masukan atau input. Sama seperti awal tadi, masukan dalam SIG merujuk kepada pengumpulan data yang dilakukan saat survei. Kemudian aplikasi SIG di berbagai bidang. Itu ada banyak. Yang pertama sumber daya alam, perencanaan, kependudukan atau demografi, lingkungan, pertahanan, manajemen unitly, pariwisata, ekonomi, bisnis dan marketing, perpajakan, biologi, telekomunikasi, hidrografi dan kelautan, pendidikan, geologi, pertambangan dan perminyakan, transportasi dan perhubungan, kesehatan, dan yang terakhir militer. Graf dan pohon, di mana graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan, sehingga objek yang disebut simpul adalah himpunan sisi yang menggabungkan simpul-simpul tersebut. Kemudian pohon adalah graf tak berarah atau terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Bye bye.